Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Melihat kata-kata mereka tidak berguna, kerumunan mulai mengancam Yun Xiao lagi, tetapi Yun Xiao tetap tidak tergerak. Mereka bertiga duduk berdampingan dan memakan buah-buahan, terlihat sangat bahagia. Penampilan itu hampir membuat semua orang meledak karena marah. Pada saat ini, dua orang yang berlari di belakang adalah Zhan Fan dan Lu Qingcheng. Mereka berdua berdiri di atas pedang kembar ungu dan hijau, tetapi karena mereka telah menghabiskan hampir semua energi mereka dalam serangan sebelumnya, pancaran pedang juga melemah secara signifikan. Saat ini, mereka bahkan lebih jauh di belakang. Melihat naga iblis hendak mengejar mereka, mereka berdua memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Pupil Yun Xiao menyempit saat dia menatap cahaya yang terbang ke arahnya dari kejauhan. Sudah hampir waktunya untuk menyelamatkan orang-orang ini. Dia merapal beberapa mantra berturut-turut, dan kecepatan kereta tiba-tiba melambat. Sebuah serangan tiba-tiba melesat dari atas kereta, meledak ke arah naga iblis di belakang Lu Qingcheng dan pria lainnya. Ledakan. Serangan itu mendarat langsung pada naga iblis. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan pada naga, ia berhasil menghentikannya sejenak, memungkinkan Lu Qingcheng dan Zhan Fan untuk lari jauh. Penggemar Zhan sangat gembira. Terima kasih, Tuan Yun Xiao, karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya harap Anda dapat menyelamatkan saya sampai akhir. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah kamu tunjukkan padaku hari ini. Sambil tersenyum, Yun Xiao perlahan memperlambat kapal perang dan berkata, kalian semua, ayo ingat janji-janji yang Anda buat barusan. Setiap orang bisa menjadi saksi. Jika ada satu kurang, saya pribadi akan pergi dan mengambilnya. Semua orang sangat gembira dan buru-buru berkata, saya tidak berani, saya tidak berani. Mereka kelelahan karena berlari dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penyelamatan tiba-tiba Yun Xiao seperti sedotan penyelamat nyawa, jadi mereka semua sangat bersemangat. Kalian semua, ayo. Begitu pertahanan kapal perang Blue Eluan dibuka, sekelompok orang ini tiba-tiba meledak dengan kecepatan terkuat mereka dan bergegas dengan mendesing. Sialan, kita aman, kita aman. Sekelompok orang terbaring di tanah, terengah-engah. Beberapa dari mereka mengeluarkan semua jenis pil obat dan menelannya. Sui Loyan duduk langsung di kursi malas Yun Xiao dan mulai memakan buah-buahan yang telah dikupas Yun Sang. Dingling, sangat marah sehingga dia ingin naik dan menendangnya beberapa kali. Seberkas cahaya keemasan ditarik dari dahi Yun Xiao. Tablet alam ilahi telah kembali ke tubuhnya, dan dia sekarang memiliki kartu truf terbesarnya. Apakah itu melawan orang-orang ini atau naga iblis? Setidaknya, dia bisa membuang tablet alam ilahi dan bersembunyi di dalamnya. Siapa yang bisa melakukan sesuatu padanya? Dia berjalan maju sambil tersenyum dan berkata, adik perempuan Luoyan, kamu mengatakan bahwa kecantikanmu tidak kalah dengan kecantikan Ling Er dan bahwa kamu ingin melayaniku bersama. Mengapa kita tidak masuk ke dalam dan bersenang-senang? Ekspresi Sui Loyan menjadi dingin saat aura dingin yang memancar darinya. Tidak membunuhmu sudah merupakan bantuan terbesar yang bisa aku berikan padamu. Hanya Jalang Dingling Er yang menyukaimu seperti ini. Wajah Dingling Er dan Yun Sang berubah drastis. Akan baik-baik saja jika mereka tidak mengetahui identitas Yun Xiao. Sekarang mereka tahu bahwa dia adalah penguasa bela diri yang tiada taranya. Kekaguman dan rasa hormat di hati mereka tidak dapat ditekan. Ketika dia mendengar seseorang menghinanya, dia sangat marah sehingga dia ingin bergegas. Haha, standar Nona Sui sangat tinggi. Meskipun penguasa kota langit awan hanyalah seorang raja bela diri dan tidak terlihat terlalu bagus, kemampuan seksualnya mungkin hanya bisa dilewati, namun, dia masih muda dan menjanjikan. Yan Yi tertawa dan menggoda. Kelompok orang ini semua menyebut Anda leluhur sebelum Anda naik kapal, tetapi sekarang mereka memperlakukan Anda seperti cucu. Tidak hanya Yan Yi, tetapi wajah rakyat lainnya juga berangsur-angsur menjadi dingin. Mereka memandang semua orang dengan ekspresi bangga. Sui Loyan tertawa dingin saat matanya berkedip. Calon suamiku pasti memiliki kultivasi yang tak tertandingi dan berada di peringkat di bagan kekuatan langit dan bumi. Aku hanya akan menikahi mereka yang ada di billboard. Yan Yi tertawa, standar Nona Sui terlalu tinggi, saya tidak bisa menerimanya.
daftar peringkat kekuatan langit dan bumi diberi peringkat setiap 100 tahun sekali, dan hanya ada 100 tempat, mereka yang terdaftar dalam daftar, kecuali tokoh-tokoh paling menonjol dalam sejarah alam seni bela diri surgawi, semuanya adalah orang tua yang berusia ratusan tahun. Nona Sui, apakah Anda ingin menikahi pria yang berusia beberapa ratus tahun? Saudara Yan, itu tidak benar, saya pikir sebagian besar penguasa bela diri bergelar berusia di bawah 100 tahun, kata penggemar Zan dengan cemberut. Yan Yi tidak menyangkalnya, dia memutar matanya dan berkata, seorang penguasa bela diri yang bergelar. Hanya 10 ahli teratas di bagan kekuatan langit dan bumi yang akan diberi gelar oleh tempat suci, manakah dari 10 lord yang bukan sosok yang tak tertandingi, keberadaan yang bisa meneror suatu daerah. Nona Sui ingin menikahi penguasa bela diri yang bergelar, tetapi kian-kian ini, sepertinya dia tidak cukup cantik. Sui Loyan sangat marah, dia sangat cantik dan memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seseorang mengatakan bahwa dia tidak cukup cantik. Siapa yang tahu bahwa penggemar Zan juga akan mengangguk dan berkata, itu benar, saat itu, wanita tercantik di dunia, Ku Hongyan, jatuh cinta dengan penguasa bela diri yang menghancurkan tentara, Gu Feiyang, tetapi mereka masih saling mencintai. Wajah Yun Sang memucat dalam sekejap saat dia melirik Yun Xiao, tetapi wajah yang terakhir acuh tak acuh. Sui Loyan berkata dengan jijik, benua itu selalu suka menyebarkan rumor, siapa di antara kalian yang pernah melihat betapa cantiknya Ku Hongyan? Pada akhirnya, Gu Feiyang tidak menginginkannya karena dia tidak cukup cantik. Ekspresi semua orang di kapal perang sedikit berubah. Ku Hongyan adalah tuan istana dari Istana Awan Ilahi, meskipun Istana Awan Ilahi telah disegel selama bertahun-tahun, namun, dia jelas merupakan eksistensi yang bisa menempati peringkat 5 besar di benua itu, tidak ada yang berani tidak mematuhi perintah Cakrawala Ilahi. Itu adalah tabu besar untuk mengomentari Cakrawala Ilahi istana-istana tuan begitu terbuka. Sebagai anggota Kamar Dagang Mando, Sui Loyan secara alami memahami logika ini, hanya saja wanita cantik tidak peduli dengan penampilan mereka, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, dan mereka semua tutup mulut. Yun Sang melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, penampilan tuan istanaku 10.000 kali lebih baik darimu, jika tuan istanaku adalah teratai air yang mekar, maka penampilan Anda paling banyak setetes kotoran bunga di bawah teratai air. Anda, menurutmu kamu siapa? Sui Loyan menjadi marah, dia sangat marah sehingga lehernya memerah, seseorang benar-benar membandingkannya dengan kotoran bunga, terus terang, itu sama dengan memanggilnya kotoran. Selain itu, pihak lain hanyalah Raja Bela Diri Bintang 1, di matanya, dia tidak berbeda dengan semut, dia segera mengangkat cahaya keemasan dan menebasnya. Mata Dingling, dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak mengerti mengapa Yun Sang akan melindungi Ku Hongyan, tapi, dia adalah orang kepercayaan Yun Xiao, dan dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya, dia segera mengulurkan tangan yang mengenakan sarung tangan sutra putih, dan memadamkan cahaya keemasan di tangannya. Aura Sui Loyan tumbuh saat dia berkata dengan marah, Dingling, aku belum memberimu pelajaran selama lebih dari setahun, sepertinya sudah waktunya untuk memberimu pelajaran. Dingling, juga menjalankan ki aslinya, dan momentumnya meningkat, dia mendengus dan berkata, kapan aku pernah takut padamu? Yun Sang tahu bahwa kekuatannya adalah yang terlemah di antara mereka berdua, tetapi dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton, sebuah kapak merah naik ke udara, siap menyerang kapan saja. Wanita, benar-benar tidak ada cara lain, mereka bertarung di antara mereka sendiri pada saat yang berbahaya, naga iblis itu akan menyusul. Seseorang berteriak, dan semua orang melihat keluar dari kapal perang, naga jahat itu memang semakin dekat. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis, jika dia mengejar mereka, mereka tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika mereka bergabung. Tidak bisakah kamu pergi lebih cepat? Zan Fan bertanya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, itu sudah yang tercepat, saya kira perang ini tidak bisa dihindari, semuanya, cepat sesuaikan pernapasan Anda dan pulihkan kekuatan fisik Anda, ketika kami bertarung sampai mati, kami mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Wajah semua orang berubah sangat jelek, memikirkan pertempuran dengan naga iblis, mereka semua menggigil. Ini terutama berlaku untuk Luo Qingyun,
yang memiliki darah naga sejati yang mengalir melalui tubuhnya, meskipun naga iblis hanyalah tubuh spiritual, levelnya jauh lebih tinggi darinya, tekanan dari level naga membuatnya bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Apakah kamu tidak tahu susunan teleportasi spasial tingkat 6? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Semua orang menoleh, dan mata Yun Xiao menjadi dingin. Itu adalah Wang Qiang, yang berbicara dengan wajah pucat. Ketika dia melihat mata Yun Xiao menoleh ke arahnya, dia segera mundur sedikit. Yun Xiao sepertinya tidak menyimpan dendam, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, bahkan monster-monster tingkat 8 tidak bisa melarikan diri dari formasi itu, apalagi keberadaan tingkat 9, tidak perlu terlalu khawatir, meskipun naga iblis ini berada di peringkat ke-9, ia hanya ada sebagai jiwa, binatang iblis paling mengandalkan tubuh fisik dan kemampuan ilahi bawaan mereka. Jika naga iblis tidak memiliki salah satu dari itu, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk menang jika mereka bertarung bersama, tapi saya khawatir seseorang akan mencadangkan kekuatan mereka dan memanfaatkan situasi. Dia melirik Zhou Ziyuan dan Wang Qiang, dan keduanya tersipu. Tuan Muda Yun, Anda memang ada benarnya, karena saya tidak bisa melarikan diri, saya hanya bisa gigit peluru dan bertarung, aku tidak bisa mati dengan cara pengecut. Selain itu, jiwa naga ini adalah harta karun yang tak tertandingi, jika kita bisa mendapatkannya, maka perjalanan kita ke Gunung Meru tidak akan. Kata Cao Yaxing, matanya berbinar. Untuk mengumpulkan jiwa naga, semua orang terkejut, dan mereka semua tersenyum pahit, mereka hanya berharap bisa mendaftar, hal yang menantang surga semacam ini, mereka tidak berani memikirkannya. Mata Yun Xiao tertuju pada Cao Yaxing, dan dia sedikit mengernyit. Cao Yaxing ini jelas merupakan salah satu yang terkuat di antara mereka, dan dia bahkan memberinya rasa takut. Pada saat ini, naga iblis tiba-tiba mendekat dari jauh, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang membubung ke langit. Itu sebenarnya adalah seberkas pedang Qi yang menebas dengan kejam ke arah kereta Azure Phoenix. Apa? Ada apa dengan naga iblis ini? Itu benar-benar berubah menjadi pedang Qi. Itu bukan hanya pedang Qi biasa, pedang ini tampaknya mengandung niat pedang tertinggi. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan firasat buruk menyelimuti mereka, rasanya seolah-olah tidak hanya bumi dan gunung, tetapi seluruh dunia akan runtuh di bawah pedang ini. Ekspresi Luo Qingyun berubah drastis, dan dia berteriak ngeri, teknik pedang pembunuhan iblis. Ini adalah seni pedang pembunuh iblis Tuan Gu Feiyang. Yun Xiao juga kaget, dia tidak menyangka naga bisa menampilkan kekuatan pedang ini hanya dengan jiwa, semuanya, hati-hati. Kapal perang ini akan selesai. Ledakan, energi pedang yang melonjak menghantam kapal perang, dan pertahanan seluruh kapal perang Blue Eluan runtuh seketika, seolah-olah langit telah dipotong menjadi dua oleh pedang ini, mengungkapkan dua warna berbeda. Semua orang di kapal perang sudah siap, dan mereka dengan cepat melarikan diri ke samping saat ledakan terjadi. Namun, pemikiran mereka masih terlalu sederhana. Naga iblis ini adalah roh pedang dari pedang pembunuh iblis Gu Feiyang. Maksud pedang dari pedang ini telah lama diintegrasikan. Dengan pedang ini, langit dan bumi patah, kapal perang Blue Eluan dipotong-potong seperti selembar kertas. Momentum pedang tidak berkurang, dan menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut, dan mereka semua menggunakan gerakan terbaik mereka untuk mengguncang cahaya pedang. Ledakan, bang, bang, ledakan. Semuanya memiliki ki dan darah mereka yang bergejolak di udara, dan banyak bagian vital batin mereka telah hancur, mereka mundur dengan luka berat. Yan Yi menggertakkan giginya yang berdarah, matanya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia berkata dengan penuh kebencian, sialan, hanya dengan satu serangan pedang, hanya kekuatan sisa sinar pedang yang memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana kita bisa bertarung? Orang-orang lainnya juga ketakutan saat mereka menebas langit dan bumi dengan satu pedang. Siapa yang bisa memblokir kekuatan seperti itu? Di bawah momentum pedang semacam ini, dia tidak bisa meningkatkan niat pertempuran sama sekali. Setelah naga iblis berubah menjadi sinar pedang, ia kembali ke bentuk naganya dan meraung ke langit. Raungan naga membubung ke langit dan bergema di seluruh negeri, itu seperti panggilan dari zaman kuno, agung dan luas, mengejutkan jiwa orang-orang. Kali ini, bahkan wajah Yun Xiao berubah tidak sedap dipandang, dia telah mendengar naga mengatakan bahwa dia sedang memulihkan diri di aula,
tetapi dia tidak menyangka itu hampir memulihkan kekuatannya. Jangan berkecil hati, semuanya, jika Anda tidak memiliki keberanian untuk bertarung, Anda benar-benar mati. Hampir sama dengan benar-benar mati sekarang. Ekspresi putus asa melintas di mata Zhou Ziyuan, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan cermin surgawi tertinggi. Sebuah lampu kuning melesat dan menyinari naga iblis. Dia berteriak, "Semuanya, mari kita bekerja keras bersama dan memohon jalan keluar. Mother Mare, bagaimana aku bisa rela mati di sini? Akulah yang akan menyatukan serikat pedagang di masa depan." Mata Qian Wudi merah-merah, serangkaian batangan tembaga terbang keluar dari telapak tangannya dan melesat ke arah naga iblis. Koin-koin memenuhi langit dan menutupi bumi. Itu tidak cukup, dia menyatukan telapak tangannya, dan cahaya keemasan seukuran keranjang perlahan muncul di depannya. Dia mendorongnya ke depan, dan koin itu tumbuh semakin besar di udara. Itu akan mengenai kepala naga iblis itu. Langkah pertama Sui Loyan adalah 3 pil esensi bela diri. Dia menggunakan teknik rantai mutiara dan menembaknya. Setiap pil lebih besar dari yang terakhir, dan aura yang mereka keluarkan lebih menakutkan dari yang terakhir. Orang-orang lainnya juga mengertakkan gigi dan menyerang pada saat yang sama. Semua jenis aura menakutkan menyebar di langit. Orang-orang ini semua adalah eksistensi elit dari berbagai sekte. Ketika mereka memamerkan kartu truf mereka, mereka juga sangat mengejutkan. Lu Qingcheng dan Zhan Fan bergabung sekali lagi, mencoba yang terbaik untuk menggabungkan kedua pedang itu. Setelah pedang Qingsu bayangan ungu digabungkan, itu akan menjadi keberadaan tingkat ke-9 dan dapat dianggap sebagai senjata tingkat mendalam yang paling kuat di antara mereka semua. Naga iblis juga terkejut dan marah dengan serangan ini. Cermin surgawi tertinggi Zhou Ziyuan telah mengunci hukum dimensi spasial di sekitarnya, membuatnya sangat sulit untuk bergerak. Dia pada dasarnya menerima pukulan, cahaya di tubuhnya redup dan gelap, dan kekuatan jiwanya terus-menerus menghilang. Pada saat ini, 3 mutiar rantai Sui Loyan tiba. Yang pertama berubah menjadi bayangan tinju, yang persis sama dengan yang dia gunakan melawan Yun Xiao di Yanwu. Itu meledak di tubuh naga tanpa banyak reaksi. Yang kedua langsung berubah menjadi cincin cahaya dan dengan kejam menebas leher naga iblis. Itu benar-benar menyebarkan gumpalan kekuatan jiwa. Yang ketiga tiba-tiba menjadi lebih besar. Itu sebenarnya adalah gunung kecil, dan langsung hancur. Pada saat ini, koin emas Qian Wudi juga jatuh. 2 serangan besar mendarat dan mengguncang tubuh naga iblis itu, mengirimnya terbang puluhan meter jauhnya. Serangan keduanya tampaknya efektif, dan itu segera merangsang semangat juang semua orang. Mereka menggunakan semua jenis kartu truf untuk menekan naga iblis, dan itu tidak dapat melawan. Aku sangat marah. Sekelompok manusia terkutuk, hukum luar angkasa tingkat rendah belaka dan Anda ingin mengikat kursi ini. Kalian semua, mati. Naga iblis mengeluarkan raungan keras dan menggunakan ekor naga ilahi untuk memblokir semua serangan yang datang dari segala arah. Dia menggunakan mantra air ludah naga hijau dan sejumlah besar elemen air berkumpul dan mulai menimbulkan korosi kekuatan penyegelan cermin surgawi tertinggi. Zhou Ziyuan terkejut. Cermin surgawi tertinggi di tangannya mulai mengeluarkan suara mendengung seolah-olah akan pecah. Sihir agung darah pembakaran. Seluruh tubuh Cao Yaxing tiba-tiba memerah, dan api merah mulai menyala di tubuhnya. Dia tampak iblis dan menakutkan. Sebuah jimat tiba-tiba keluar dari tangannya, menciptakan jalur merah di udara, dan meluas ke arah naga iblis. Darah adalah tempat energi esensi seseorang berada. Umumnya, teknik yang membakar darah sangat sombong dan kejam. Jimatnya berwarna merah darah dan agak setan. Murid naga iblis menyusut, dan sepertinya telah merasakan bahaya. Ia meraung dan menyapu ekornya. Ledakan. Ekor naga menyapu jimat dan meledak di udara. Ratapan sedih naga iblis bisa terdengar. Darah itu sepertinya mengandung racun, dan seluruh ekornya diwarnai ungu merah saat berguling di udara. Racun macam apa ini? Itu benar-benar bisa menimbulkan korosi pada tubuh jiwa. Semua orang terkejut, dan ketakutan mereka terhadap Cao Yaxing tumbuh. Namun, mereka juga sangat gembira. Naga iblis memang terluka parah. Setelah serangan Cao Yaxing, warna merah di tubuhnya dengan cepat memudar, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat pucat. Dia segera meninggalkan medan perang dan mulai mengatur pernapasannya. Jelas bahwa langkah ini sangat mahal dan merupakan kartu truf yang tidak berani dia gunakan begitu saja.
Cermin surgawi tertinggi Zhou Ziyuan akhirnya terkorosi oleh uap air naga iblis sampai kehilangan semua pancarannya, itu benar-benar hancur, dia meratap kesakitan, tiba-tiba, dia melihat seseorang dan hampir muntah darah, dia meraung, Li Yunxiao, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu hanya berdiri di sana dan menonton? Yunxiao tersenyum, menggaruk dahinya, dan berkata, maaf, gerakan semua orang terlalu kuat, saya tercengang. Ketika orang-orang lainnya mendengar ini, mereka mengertakkan gigi karena marah dan ingin menamparnya sampai mati. Selain itu, aku hanya seorang raja bela diri, kata Yunxiao tanpa malu-malu, saya tidak bisa berbuat banyak, tidak akan terlambat bagiku untuk menyerang setelah aku menemukan kelemahan naga iblis. Luo Qingyun sangat marah, dia tidak berani menggunakan garis keturunan naga sejatinya di depan naga iblis ini, atau dia akan tertahan oleh tekanan level pihak lain, dan akan sangat sulit baginya untuk bertarung, dan dia tahu kekuatan Yunxiao, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila. Jika kamu masih tidak bergerak, kita tidak akan bertarung lagi dan kita semua akan mati bersama. Brengsek, Yan Yi juga meraung marah, kamu masih menyembunyikan kekuatanmu pada saat seperti ini. Mereka benar-benar pantas mati. Melihat bahwa dia telah membangkitkan kemarahan publik, Yunxiao terlalu malu untuk hanya menonton pertempuran dari samping, jadi dia membuang bendera pertempuran yang menyala Tian Luo, segera, lautan api menutupi langit dan terbakar. Setelah wilayah api tablet alam ilahi dibuka, bendera pertempuran api yang menyala-nyala langit Luo telah kehilangan fungsinya dan dapat digunakan langsung dalam pertempuran, itu beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia melawan Luo Qingyun di Pulau Qianghua. Selain itu, naga iblis adalah binatang iblis tipe air, jadi ditahan oleh api. Murid naga iblis menyempit, dia telah memperhatikan Yunxiao, dan dialah yang paling takut padanya di antara orang-orang ini. Sekarang, melihat bahwa dia dengan santai menyulap lautan api, dia bahkan lebih terkejut, meskipun api tidak kuat baginya, mereka secara langsung menekan domain airnya dan hampir langsung menahan 5 elemennya. Sialan, sialan, benar saja. Yang paling sulit di antara mereka adalah Gu Feiyang, naga iblis meraung berulang kali saat bolak-balik di lautan api. Yunxiao dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan satu demi satu, makhluk berbentuk api berdiri dari lautan api, masing-masing dalam berbagai bentuk, memancarkan keinginan bertarung kuno. Untuk sesaat, seluruh medan perang diselimuti keinginan bertarung ini, dan pikiran semua orang terguncang. Ini adalah jubah biara, formasi Arai tingkat 9. Murid Zhou Ziyuan menyempit saat dia melihat lautan api dengan ngeri, ketika dia memikirkan bagaimana dia pernah mengancam Yunxiao, rasa dingin mengalir di punggungnya. Ibu, kamu hanya menggunakannya sekarang ketika kamu memiliki bendera pertempuran peringkat 9, kamu benar-benar pantas mati. Yan Yi sangat marah hingga hampir muntah darah, jika dia menggunakannya lebih awal, mereka tidak perlu berusaha sekuat tenaga dan menghabiskan ki sejati mereka. Ekspresi Luo Qingyun sedikit berubah, dan dia tiba-tiba berteriak, semuanya, jangan lengah, ada yang salah dengan formasi api tingkat 9 ini, domain air yang digunakan untuk menahan naga iblis masih baik-baik saja, semuanya, jangan berhenti menyerang. Dia sangat menyadari kelemahan bendera perang kelas 9, itu hanya untuk pertunjukan. Setelah naga iblis terkejut dan marah, ia juga menemukan poin ini, tubuh naganya bolak-balik di lautan api, dan semua makhluk yang berbentuk api dihancurkan dengan satu sentuhan. Pada saat ini, suara pedang terdengar dari jauh, pedang kembar ungu dan hijau bergabung sekali lagi dan menebas udara. Semua orang merasakan aura yang mengejutkan dan melangkah mundur untuk membuat jalan. Naga iblis juga merasakan bahayanya, itu adalah artefak mendalam tingkat 9 yang secara langsung melukainya. Ia segera meraung kaget dan ingin melarikan diri. Tidak baik, dia mencoba melarikan diri. Zhou Ziyuan panik, jika cermin surgawi tertinggi masih ada, itu sudah cukup untuk menjebaknya sejenak, tapi siapa yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri saat ini? Momentum pedang yang bagus, jangan menghindar. Yunxiao terkekeh dan melakukan teknik ilahi alam besar di tangannya, tablet alam ilahi berubah menjadi gunung dan ditekan dengan keras. Pada saat ini, perasaan aneh terbentuk di hatinya, ketika dia mengeksekusi teknik ilahi alam besar, kekuatan aneh yang telah dia serap di dantiannya benar-benar mulai bergerak di sepanjang meridiannya dan langsung berubah menjadi teknik ilahi.
Hatinya bergetar hebat, mungkinkah kekuatan ini hanya bisa digunakan dengan menggunakan seni ilahi? Pada saat ini, sepertinya ada cahaya redup yang mengelilingi tablet alam ilahi, yang persis sama dengan kekuatannya. Naga iblis hendak melarikan diri dan menghindari kekuatan pedang, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa tablet alam ilahi menekannya, ia sangat marah sehingga terus berteriak dan ingin bergegas keluar dari penindasan, namun, tiba-tiba menemukan bahwa itu ditekan di suatu ruang oleh kekuatan besar, dan tidak bisa melarikan diri. Kekuatan ini luar biasa. Murid naga iblis berkontraksi seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa, dia berteriak, lambang ilahi, energi ilahi. Ini sebenarnya energi spiritual, bagaimana mungkin kamu memiliki energi spiritual? Dia panik dan menatap tablet alam ilahi, tubuhnya mulai memancarkan lingkaran kekuatan. Saat kekuatan terus meluap, jiwanya mulai menjadi semakin transparan, semua perhatiannya tertuju pada tablet alam ilahi, dan dia bahkan tidak peduli dengan pedang King Su bayangan ungu. Bum bum bum, pedang itu menebas, dan seberkas ki ungu dan hijau meledakkan naga iblis itu mengeluarkan jeritan yang mengental darah, dan cahaya di tubuhnya semakin meredup. Namun, dia masih mengertakkan gigi, dan matanya merah, dia tiba-tiba meraung, dan semburan ki iblis meledak dari sekitarnya, tampaknya dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, meledakkan ruang di bawah penindasan tablet alam ilahi, tubuhnya tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melarikan diri ke arah aula naga iblis. Dia melarikan diri. Pikiran semua orang terguncang, mereka berpikir bahwa mereka tak terkalahkan, tetapi mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung, bagaimana Yun Xiao melarikan diri segera setelah dia bergerak. Semua orang menatap Yun Xiao dengan tatapan aneh. Hanya Luo Yunsang dan Ding Ling, yang sangat gembira, setelah mengetahui bahwa Yun Xiao adalah Gu Fei Yang, mereka semakin mempercayai dan mengaguminya, yang tampaknya merupakan hal yang wajar untuk dilakukan, akan menjadi tidak normal jika naga iblis itu tidak melarikan diri. Yun Xiao mengarahkan jarinya ke udara, dan pedang King Suo bayangan ungu tertangkap di tangannya, dia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, lumayan, itu pedang yang bagus, biarkan aku menggunakannya dulu. Apa? Hati Zhan Fan dan Lu Qingcheng dipenuhi dengan keterkejutan, dan wajah mereka dipenuhi dengan amarah, namun, kekuatan pihak lain jelas untuk dilihat semua orang, dan mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka hanya bisa buru-buru mengedarkan seni pedang mereka, ingin memanggilnya kembali, namun, begitu mereka mengaktifkannya, kedua ekspresi mereka berubah drastis karena terkejut. Hubungan spiritual antara mereka dan pedang telah terputus, indera ilahi yang dia tinggalkan di atasnya juga terhapus. Keduanya langsung basah kuyup dengan keringat dingin, metode semacam ini dengan santai menghapus indera ilahi orang lain dan mengambil senjata mereka adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan mudah jika indera ilahi pihak lain jauh-jauh lebih kuat. Luo Qingyun tiba-tiba berteriak, dia menatap tempat di mana naga iblis itu melarikan diri, matanya penuh dengan keserakahan dan kegembiraan, dia gemetar karena kegembiraan dan berkata, Long Yuan. Ini sebenarnya esensi naga. Langkah putus asa naga iblis ketika melarikan diri sebenarnya telah mengguncang begitu banyak esensi naga, disinilah esensi naga berada, darah di tubuhnya mulai mendidih, jika dia bisa menyerap esensi naga, tubuh naga sejatinya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, sesosok melintas dan bergegas ke esensi naga, dia membuka tangannya dan berteriak, satu ki ciptaan, seraplah. Esensi naga menyembur ke dalam tubuh pria itu seperti ikan paus, dan setengahnya dilahap dalam sekejap mata. Tubuh Luo Qingyun bergetar, dan dia meraung saat dia bergegas ke depan, Li Yun Xiao, aku akan membunuhmu. Ya Tuhan, esensi nagaku. Pada saat dia bergegas, hanya ada beberapa residu yang tersisa, yang dia hisap dengan putus asa. Yun Xiao tersenyum puas setelah dia menyedotnya, dia memandang Luo Qingyun dan berkata, terima kasih atas pengingat Anda, kalau tidak, saya tidak akan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah esensi naga, saya hampir menyia-nyiakannya. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia mengejar ke arah naga iblis yang telah melarikan diri, Ding Ling, dan Luo Yunsang terkejut, dan mereka buru-buru mengikuti. Luo Qingyun sangat marah hingga dia hampir muntah darah, ki iblis menyebar dari tubuhnya, begitu naga iblis pergi, garis keturunan naganya tidak lagi takut dengan tekanan levelnya,
dan dia tidak sabar untuk bergegas dan melawan Yun Xiao lagi, tapi, hanya dalam beberapa hari, perasaan yang diberikan Yun Xiao padanya tampaknya lebih baik daripada Pulau Qianghua. Li Yun Xiao, tunggu saja. Luo Qingyun berkata dengan gigi terkatup saat dia melihat mereka bertiga pergi, dia telah memurnikan semua darah naga di tubuhnya di depan istana naga iblis, sekarang, dengan esensi naga kecil, itu sudah cukup baginya untuk memodifikasi tubuhnya dan lebih dekat dengan naga sejati kuno. Pada saat itu, dia akan lebih percaya diri dalam melawan Yun Xiao. Orang-orang lainnya melihat ke arah Yun Xiao pergi, dan mereka semua berdiri di sana dengan kaget, tidak tahu apakah harus mengejar atau tidak. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Zhou Ziyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia melihat cermin surgawi tertinggi yang rusak di tangannya dengan ekspresi sedih. Yan Yi menelan ludah dan berkata, ada apa dengan Li Yun Xiao? Seberapa kuat dia? Dia bisa membuat naga iblis melarikan diri dengan satu gerakan. Sekelompok orang saling memandang, dan mata mereka tertuju pada Luo Qingyun, kamu pernah melawannya sebelumnya, seberapa kuat dia? Cao Yaxing bertanya dengan gigi terkatup. Wajah Luo Qingyun menjadi serius, setelah beberapa saat merenung, dia berkata, dia tak terduga. Setidaknya, aku bukan tandingannya. Semua orang menghirup udara dingin, Luo Qingyun sangat terkenal di kalangan murid generasi muda, dan dia adalah orang yang sangat keras kepala, sangat sedikit orang yang berani menjadi musuhnya. Ketika mereka mendengar komentarnya tentang Yun Xiao dengan telinga mereka sendiri, semua orang segera dipenuhi dengan lapisan ketakutan, dan mereka menjadi sangat berhati-hati di sekitar pemuda itu. Wajah Sui Loyan memucat saat dia mengingat bagaimana dia bersikap kasar padanya di kapal perang, tapi sepertinya pihak lain tidak peduli padanya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan mengejar atau tidak? Wang Qiang, yang berada di antara kerumunan, bertanya. Mengejar. Senyum dingin muncul di wajah Qian Wudi, apakah kamu akan mati? Apakah itu naga iblis atau Li Yun Xiao, mana yang bisa kamu kalahkan? Wajah Wang Qiang memerah dan dia berhenti berbicara. Lu Qingcheng dan penggemar Zan adalah yang paling tertekan dari mereka semua, senjata tingkat mendalam mereka telah diambil, dan mereka praktis adalah pendukung terbesar mereka, jadi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang sedikit putus asa, mereka bangkit dan pergi satu demi satu, berencana untuk menemukan tempat di mana ki spiritual dicairkan dan dibudidayakan sampai mereka pergi. Yun Xiao segera menyusul istana naga iblis, itu telah runtuh, dan anggota tubuh serta bagian tubuh warriors yang patah mengambang di lautan roh Qi, satu-satunya yang tersisa adalah patung batu naga iblis, yang masih bersinar. Keluar, naga iblis bagaimanapun, kita adalah kenalan, jadi bukankah lebih baik kita bekerja sama? Yun Xiao berdiri dengan pedang di tangannya, menatap patung batu itu dengan acuh tak acuh. Awalnya, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menaklukkan naga iblis ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan di dantiannya dapat menyebabkan rangsangan yang begitu besar, dan kepercayaan dirinya meningkat. Mata patung batu itu berbinar dan berkata dengan marah, bagus sekali, adikmu. Hanya kamu yang akan membuatku roh pedang. Jika kamu memaksaku, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Yun Xiao melihat patung batu itu dan terkekeh, ini adalah tubuh yang kamu padatkan, kan? Seperti apa bentuknya? Jika saya bisa pulih ke kekuatan puncak saya kali ini, saya sangat percaya diri untuk menerobos ke alam ilahi 10 arah, pada saat itu, tidak akan sulit untuk memberi Anda tubuh yang nyata, kamu hanya akan menjadi roh pedangku untuk waktu yang sangat singkat. Naga iblis terdiam lama sebelum dia berkata, mengapa kamu memiliki energi spiritual? Hati Yun Xiao sedikit tersentak saat dia berpikir, energi itu disebut energi spiritual, aku juga tidak tahu, jawabnya dengan jujur, aku mendapatkannya secara tidak sengaja, kamu mengenali kekuatan ini. Naga iblis itu tertegun dan tetap diam. Yun Xiao tidak terburu-buru, jadi dia berdiri di sana perlahan dan menunggu, dia tahu kepribadian naga iblis lebih baik daripada orang lain, dia bukan tipe orang yang kalkulasi, selain itu, dia memiliki tablet alam ilahi di tangannya dan hampir tak terkalahkan, jadi dia tidak khawatir tentang naga iblis yang tertunda untuk waktu. Setelah beberapa saat, naga iblis berbicara lagi, apakah kamu melihat pedang emas kecil di tempat kamu memperoleh energi spiritual? Dengan membalikkan tangannya,
Pedang kecil yang aneh itu segera muncul di tangannya, maksudmu ini? Mata naga iblis berkedip beberapa kali sebelum dia menghela nafas panjang, mungkinkah itu benar-benar kehendak surga? Dia tampaknya telah membuat keputusan besar dan berkata dengan kesakitan, aku bisa menjadi roh pedangmu, tetapi setidaknya kamu harus menemukan pedang yang bagus, meskipun pedang di tanganmu adalah langkah ke-9, itu masih jauh lebih rendah dari pedang pembunuh iblis. Pedang ini sebenarnya cukup bagus, Yun Xiao terkekeh, itu hanya rusak, ketika aku cukup kuat, aku akan memperbaikinya lagi, dan kamu tidak akan dianiaya, cepat masuk ke pedangku, katanya, melambaikan tangannya. Naga iblis itu sangat tidak mau menyerah, tetapi tidak punya pilihan lain, itu hanya bisa mengungkapkan dirinya dari patung batu dan membubung di langit untuk sementara waktu, sepertinya sangat melekat pada langit bebas sebelum akhirnya memasuki bayangan ungu pedang King Su dengan enggan. Teman lama, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku sangat senang kamu kembali, tidak perlu menunjukkan ekspresi putus asa seperti itu, tidak akan lama sebelum aku bisa kembali ke puncak alam bela diri tertinggi, ketika saatnya tiba, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Suara teredam naga iblis itu datang, kuharap begitu. Memegang pedang emas kecil, Yun Xiao bertanya, benda apa ini? Dan apa energi spiritual itu? Pedang kecil ini adalah kunci untuk membuka istana ilahi Sumi, kata naga iblis, kekuatan roh adalah kekuatan yang hanya dapat dimiliki oleh para guru dari alam ilahi 10 dunia, prinsip yang mereka jalani bukan lagi dao bela diri, tetapi dao ilahi. Apa? Dao ilahi. Hati Yun Xiao bergetar, dia tidak menyangka bahwa masih ada keberadaan dao ilahi di atas dao bela diri, seolah-olah sebuah pintu perlahan terbuka untuknya di sisi lain dari jalur bela diri yang tak berujung. Dia terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, bukankah istana ilahi Sumi sudah hancur? Pedang kecil ini tidak berguna sekarang. Itu hanya cerminan dari istana ilahi. Naga iblis itu mendengus, Anda harus tahu bahwa saya hanyalah roh naga penjaga. Sebuah refleksi. Yun Xiao bertanya dengan heran. Itu benar, gunakan indera ilahi Anda untuk melihat ke bawah ke lautan energi spiritual, kata naga iblis. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia buru-buru menyebarkan indera ilahinya ke laut, lautan roh Qi begitu dalam sehingga dia terkejut, pada kedalaman hampir 1000 meter, itu diblokir oleh kekuatan dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Itu dia, naga itu sepertinya bisa membaca pikiran Yun Xiao saat berkata, aku belum pernah ke kuil Meru yang sebenarnya, tapi seharusnya ada peluang besar di dalamnya. Kalian berdua, datanglah ke tablet alam ilahiku, kata Yun Xiao kepada kedua wanita itu, aula ilahi Meru ini sangat aneh, aku khawatir aku tidak bisa menjagamu. Kedua wanita itu tahu bahwa mereka hanya akan menjadi beban jika mereka mengikuti, jadi mereka mengangguk dan menenangkan pikiran mereka. Yun Xiao menarik kembali indera ilahinya dan memasuki Gunung Meru. Ini adalah pertama kalinya Dingling, masuk, jadi dia secara alami sangat terkejut, tapi setelah penjelasan singkat Yun Sang, dia mengerti. Yun Xiao menyingkirkan pedang King Su bayangan ungu, melemparkannya ke laut, dan berenang ke bawah. Air laut ini dapat dibentuk oleh kondensasi roh Qi, dan itu adalah kesenangan yang tak terlukiskan untuk berenang di dalamnya. Spirit Qi mengalir ke pori-porinya dan diserap oleh tubuh dan meridiannya dengan kecepatan gila. Kamu bocah, kemanapun kamu pergi, sekelompok wanita mengikutimu. Naga iblis menghela nafas dan berkata dengan sedih, aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak aku menyentuh tangan seorang wanita. Yun Xiao hampir pingsan saat dia tertawa dan berkata, itu naga betina, kan? Di mana saya dapat menemukan naga betina di alam seni bela diri surgawi untuk memuaskan Anda? Kata-kata Yun Xiao sepertinya telah menyentuh titik sakit naga, dan naga merasakan ledakan kesedihan. Di alam bela diri surgawi saat ini, belum lagi naga sejati, bahkan keberadaan di tingkat sub-naga seperti dia mungkin tidak akan ada lagi. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mencapai dasar laut, sebuah istana ilahi yang persis sama dengan yang runtuh di permukaan laut berdiri di sana. Pesona kuno yang terpancar dari aula membuat orang ingin menyembahnya, bahkan Yun Xiao merasa pikirannya terguncang, dan dia buru-buru mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar untuk menolaknya, seperti yang diharapkan. Begitu seni ilahi digunakan, energi spiritual diaktifkan dan perasaan tidak nyaman segera menghilang. Naga iblis, apa yang terjadi dengan Gunung Meru? Dan siapa yang membangun aula inti?
Yun Xiao melihat beberapa karakter seperti kecebong emas di atas aula besar, mereka adalah beberapa orang yang dia kenal, dan mereka membaca Istana Numi di Gunung Meru. Naga Iblis menggelengkan kepalanya, bagaimana saya tahu? Ada lubang emas kecil di Istana Raja Surga yang menjulang tinggi, Anda cukup memasukkan pedang kecil Anda ke dalamnya dan Anda akan dapat masuk, saya juga tidak tahu apa yang ada di dalamnya, mungkin ini kesempatan, mungkin itu kuburan. Kamu sudah lama mengenalku, kata Yun Xiao sambil tersenyum tipis, tempat berbahaya apa yang belum pernah saya kunjungi di benua bela diri surgawi. Petik 2. Dia tertawa arogan, dan tangga yang panjang, sempit, dan cemerlang memanjang ke depan istana. Yun Xiao dengan lembut menginjak tangga dan naik, seperti yang diharapkan, sebuah lubang kecil berbentuk pedang ada di tengah pintu, dan semua jenis garis rumit diukir di sekitarnya, menutupi seluruh aula. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuk pedang kecil ke dalamnya, kekuatan yang kuat menyebar, dan segera air laut dipisahkan olehnya, aula langit yang banyak mengeluarkan cahaya yang sangat kuat, secara bertahap membuka ruang hampa, dan perasaan yang luar biasa dan kuno bahkan lebih jelas. Pintu Istana Raja Surga yang menjulang tinggi terbuka dengan ledakan keras, memperlihatkan lorong panjang aula utama, dibandingkan dengan kemegahan yang megah, lorong itu dipenuhi dengan semacam pembusukan yang mematikan. Apa yang terjadi? Sungguh aura kematian yang kuat. Sambil mengerutkan kening, Yun Xiao melangkah ke aula dengan kepala terangkat tinggi, tanah dipenuhi dengan mayat yang mengarah jauh ke dalam aula, hampir tidak ada kerangka ini yang lengkap, jelas bahwa mereka telah mati karena benturan yang hebat, senjata mistik yang tersebar di mana-mana juga rusak dan berserakan di tanah, selain itu, mereka berkarat dan telah lama kehilangan pesona senjata mereka. Kamu benar, aula ini sebenarnya adalah makam besar. Yun Xiao melihat tulang-tulang itu dengan hati-hati, mereka sehalus jade, dan mereka tidak membusuk selama bertahun-tahun, itu bahkan lebih sulit dari senjata mistik itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kerangka ini sebelum mereka mati, tetapi mereka masih terbaring di sini seperti semut. Ki kematian ini membuatku sangat tidak nyaman, jika Anda ingin masuk, Anda harus berhati-hati, tidak mudah bagimu untuk bereinkarnasi, jadi jangan mati lagi, naga iblis memperingatkan. Yun Xiao hendak melangkah ke dalamnya ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, dia menarik kakinya ke belakang, dan beberapa aura kuat datang dari belakangnya. Surga yang menjulang tinggi istana raja, seseorang akhirnya membukanya. 5 sosok berangsur-angsur muncul dari laut dan berjalan ke langit, semuanya memiliki ekspresi serakah di wajah mereka. Wajah Yun Xiao sedikit berkedip, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu dari 7 negara adidaya. Petik 2. Salah satu dari mereka terkejut dan berkata, aku tidak menyangka kamu memiliki mata yang begitu bagus, kamu benar-benar bisa mengenali latar belakang kami. Yang disebut 7 negara adidai adalah 7 sekte tertinggi yang berdiri di atas sisa ranah seni bela diri surgawi, mereka adalah Kuil Sen Xiao, Segudang Lembah Bintang, Sekte Pedang, Sekte Pemakan Jiwa, Beiming Istana Kegelapan, Kota Red Moon, dan Keluarga Panjang Skyreach. 7 sekte besar ini telah berdiri di alam bela diri surgawi selama puluhan ribu tahun, dan dikatakan bahwa kekuatan mereka tidak kurang dari ibu kota ilahi wilayah suci, di permukaan, itu masih di bawah kendali wilayah suci, tetapi secara rahasia, ia sering mematuhi perintah di permukaan tetapi tidak patuh secara rahasia, dan wilayah suci tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka berlima adalah Lu Feng dari Sekte Pemakan Jiwa, Liu Yongheng dari Sekte Pedang, Lin Mu dari Lembah 10.000 Bintang, Geng Qiyu dari Istana Kegelapan Beiming, dan Deng Xianjue dari Kota Bulan Merah. 7 negara adidaya sudah memiliki catatan terperinci tentang Istana Raja Surga yang menjulang tinggi, mereka berlima telah menyelam ke laut untuk berkultivasi pagi-pagi sekali, menunggu seseorang dengan kunci untuk membukanya, tidak akan rugi jika dia tidak bisa menunggu, bagaimanapun, lautan energi spiritual ini adalah tempat yang paling melimpah di seluruh Gunung Meru. Namun, yang membuat mereka berlima gembira adalah mereka benar-benar berhasil menemukan seseorang dengan kunci rahasia tersebut. Wajah Liu Yongheng mengungkapkan jejak kebanggaan saat dia berkata, karena kamu sudah tahu siapa kami, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini, kamu bisa pergi. Aku terlalu bersemangat ketika aku turun,
kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya bahkan tidak melihat beberapa belalang bersembunyi di sini. Dia melihat ke kedalaman lautan dan berkata, 4 lainnya bisa keluar juga, Luo Qingyun, Cao Yaxing, Qian Wudi, dan siapa ini? Air laut di kedalaman kegelapan beriak, dan seperti yang diharapkan, 4 orang perlahan berjalan keluar. Ekspresi kelompok 5 Lu Feng berubah drastis, mereka sebenarnya tidak tahu bahwa ada 4 orang yang bersembunyi. 2 orang pertama adalah Cao Yaxing, Luo Qingyun, dan Qian Wudi. Orang ketiga perlahan berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, saya Su Qing, Lord Cloudsky benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ekspresi Liu Yongheng sedikit berubah, kalian berempat. Kalian cukup terkenal di kalangan generasi muda di ranah seni bela diri surgawi, kamu memenuhi syarat untuk memasuki surga yang menjulang tinggi istana raja bersama kami. Cao Yaxing memandangnya seolah-olah dia idiot dan berkata dengan jijik, siapa kalian berlima? Dia hanyalah semut yang tidak penting di antara 7 negara adidaya, aku pikir keberadaan teratas dari 7 sekte besarmu bahkan tidak akan repot-repot datang ke Gunung Meru ini. Gunung dan sungai spiritual yang ditempati oleh 7 sekte memiliki energi spiritual yang tidak berada di bawah Gunung Meru, hanya sampah sepertimu yang tidak bisa mendapatkan tempat yang bagus yang akan datang ke Gunung Meru. Mereka berlima segera marah. Pertama, Cao Yaxing benar-benar mengejek mereka, dan kedua, dia memang telah mencapai titik lemah mereka. Mereka sangat marah sehingga asap membubung dari tubuh mereka. Ada apa? Kamu ingin bertarung? Luo Qingyun mencibir, maju selangkah dan berkata dengan bangga, kami bertiga melawan kalian berlima, datang dan coba jika Anda punya nyali. Su Qing menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata sambil tersenyum, kita semua ingin mendapatkan beberapa manfaat, tidak baik menjadi begitu impulsif, kan? Namun, jika kalian gatal untuk dipukuli, aku juga ingin bergerak. Wajah Qian Wudi sangat dingin, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan mereka? Bunuh saja mereka secara langsung. Kata-katanya membuat mereka berlima gemetar karena marah, mereka segera mengambil sikap dingin dan 5 sinar cahaya bergegas keluar pada saat yang sama, berbagai senjata mendalam dipegang di tangan mereka, siap diluncurkan saat disentuh. Oh, Yun Xiao tiba-tiba tertawa ketika Immortals bertarung, aku, seorang fana, menderita, kalian meluangkan waktu untuk sparring, aku akan masuk untuk melihatnya, dia hendak melangkah ke istana Raja Surga yang menjulang tinggi. 5 orang dari 7 sekte besar memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka, mereka buru-buru bergegas masuk, Lu Feng bergumam, aku akan berurusan dengan kalian setelah kita keluar. Tuan Cloudsky, tolong. Cao Yaxing membuat gerakan mengundang, dia telah mengenali kekuatan Yun Xiao, jadi dia sangat hormat. Tidak perlu terburu-buru, kata Yun Xiao sambil tersenyum, biarkan mereka membuka jalan terlebih dahulu. 7 negara adidaya adalah pemimpin alam seni bela diri surgawi, dan murid-murid mereka juga harus memberi contoh dan memimpin. Keempat pria itu sedikit mengernyit, Yun Xiao tampaknya memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya, tetapi mereka tidak bertanya secara langsung, jadi mereka berdiri diam di depan pintu. Mereka berlima dengan cepat menginjak tulang dan bergerak maju, segera, mereka akan melewati lorong itu, tiba-tiba, gelombang fluktuasi menyebar, dan tulang-tulang di tanah tampak hidup, mereka terbang dari tanah dan berkumpul di depan mereka, tidak hanya kerangka, tetapi senjata mistik berkarat juga ditarik oleh semacam kekuatan dan berkumpul bersama. Sebuah kerangka raksasa yang telah mengumpulkan semua kerangka berdiri dan menghalangi jalan mereka berlima, senjata mistik berkarat juga berkumpul bersama untuk membentuk pedang berkarat besar, memegangnya di tangannya, dia merasa seolah-olah dia bisa menahan tentara ribuan. Ekspresi kelima orang itu berubah, dan mereka dengan cepat bubar dengan waspada. Liu Yongheng berteriak, jangan takut, itu hanya mayat, kita akan memecahnya dan bergegas. Dia memimpin dan menebas pedang Qi sangat ganas, dan sebelum kerangka itu bahkan bisa menyerang, ia langsung memotong tulang rusuk besar, menciptakan lubang besar, spanduk tulang di sekitarnya juga hancur. Murid-murid dari Sekte Pedang memang luar biasa, Yun Xiao memuji dari belakang, serangan pedang ini sangat kuat sehingga Grandmaster bela diri biasa tidak berani memblokirnya sama sekali. Luo Qingyun dan 3 lainnya memiliki senyum di wajah mereka dan ekspresi mengejek, mereka mengira Yun Xiao mengejek Liu Yongheng ketika mereka mendengar itu, faktanya,
7 negara adidaya mampu berdiri dengan bangga di benua bela diri surgawi. Yayasan mereka berada di luar imajinasi orang biasa, bahkan jika dia adalah seorang murid yang tidak bisa mencari nafkah, dia masih akan menjadi eksistensi yang luar biasa di tempat lain di daratan. Setelah Liu Yongheng bergerak, 4 orang lainnya juga menggunakan jurus pamungkas mereka. Raksasa kerangka itu baru saja mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya, dan seluruh tubuhnya tertusuk dan hancur di tanah lagi. Kelima pria itu mendengus dingin pada Yun Xiao dan yang lainnya seolah-olah mereka memamerkan kekuatan mereka, lalu terus berlari ke dalam. Kita bisa pergi sekarang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, biarkan mereka memimpin. Kelima orang ini mungkin menderita banyak putaran mata di sekte, jadi mereka memamerkan kehadiran mereka di mana-mana setelah keluar. Hahaha, 4 orang lainnya tertawa pada saat yang sama dan mengikuti dari belakang. Setelah berjalan melalui aula yang penuh dengan tulang, mereka keluar ke area taman seluas beberapa hektar, tetapi semua jenis bunga eksotis dan ramuan langka semuanya berubah menjadi fosil dan tidak memiliki energi spiritual yang tersisa, bahkan tanahnya seperti sepotong pelat besi, yang tidak bisa dipotong oleh senjata mistik. Tahu ini, hati Yun Xiao sakit saat dia meratap, surga. Ini semua adalah harta karun peringkat 9. Sialan, bahwa Tuhan sangat boros. Seluruh area setidaknya 3 hingga 4 dan itu semua adalah ramuan roh kelas 9. Beberapa dari mereka tercengang, pemborosan semacam ini membuat mereka merasakan tekanan yang tak terlukiskan saat mereka melihat fosil yang telah berubah menjadi batu. Itu seperti memenangkan hadiah 5 juta yuan dan memberitahu Anda bahwa itu telah kedaluarsa ketika Anda pergi untuk menerima hadiah, itu akan lebih buruk daripada kematian. Wajah Yun Xiao sangat gelap sehingga air akan menetes keluar darinya. Dialah yang paling memahami nilai harta alam ini di antara mereka. Jika dia menyerap semua ramuan ini, selama dia tidak meledak dan mati di tempat, dia akan dapat maju ke penguasa bela diri dari 9 alam surga di tempat. Kelima orang di depan juga berhenti sejenak sebelum terus berlari ke depan. Sepanjang jalan, ada hal-hal yang membatu. Setelah melewati mereka, cahaya mulai meredup, seolah-olah mereka telah berjalan ke dalam malam. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kelompok itu berhenti di depan jembatan panjang. Ada beberapa karakter kuno yang diukir di jembatan yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Di bawah mereka ada air yang masih hitam, itu masih mematikan, memberi orang perasaan menyeramkan, seolah-olah masih ada sesuatu yang mengalir di air. Yun Xiao mencoba melepaskan indera ilahinya, tetapi segera terputus oleh sebuah kekuatan. Ada pembatasan pada jembatan yang menghalangi indera ilahi. Kenapa kalian berlima tidak naik? Cao Yaxing melihat ke jembatan sebentar dan merasakan rambutnya berdiri, jadi dia mulai menghasut 5 lainnya. Lin Mu meliriknya dan mencibir, menurutmu kamu siapa? Anda ingin kami membuka jalan untuk Anda. Siapapun yang ingin menyeberangi jembatan ini harus melakukannya sendiri. Mereka berlima tidak bodoh, jembatan ini dan air hitam di bawahnya jelas tidak sederhana hanya dari auranya, mereka tidak akan gegabah melakukan sesuatu yang tidak mereka yakini. Apa yang harus kita lakukan? Jembatan ini terlalu aneh, dan itu menghalangi indera ilahi. Jika kita naik, siapa yang tahu apa yang akan kita temui? Luo Qingyun menatap Yun Xiao dan berkata, bagaimana menurutmu? Kamu benar, saudaraku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, siapapun yang menyukainya bisa melakukannya sendiri. Cek, semua orang mencibir dengan jijik, berpikir bahwa dia punya ide brilian. 5 orang dari 7 sekte besar, khususnya, hendak mengejeknya ketika pupil mereka tiba-tiba melebar. Mereka melihat Yun Xiao mengambil langkah ringan ke depan dan berjalan lurus ke atas. Mereka bersembilan terkejut dan menatapnya tanpa berkedip, takut melewatkan satu detail pun. Mereka tidak tahu dari mana Yun Xiao mendapatkan kepercayaan diri untuk datang ke tempat ini sebelum mereka, karena kecerobohan apapun bisa mengorbankan nyawa mereka. Nah, kamu tidak takut? Naga iblis itu sangat terkejut. Jika itu adalah Gu Fei yang di masa lalu, dia secara alami tidak perlu takut dengan kekuatannya yang menantang surga. Apa gunanya takut? Semua orang tahu bahwa ada bahaya dan keanehan di jembatan, jadi tidak ada yang berani datang. Ketika waktunya habis, dia akan diteleportasi keluar dari Gunung Meru. Jika dia keluar seperti ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali dalam hidup ini. Aku harus melihat apa yang ada di surga yang menjulang tinggi istana raja.
Mata Yun Xiao bersinar dengan tekad saat dia melangkah maju. Tiba-tiba, gumpalan asap hitam membubung dari air di bawah jembatan, mengambil bentuk monster besar yang akan menelan Yun Xiao dalam sekejap. Sebar, dia memadatkan ki sejati di telapak tangannya dan menyerang dengan angin kencang Cloud Palm. 8 orang di luar jembatan semuanya merasakan sedikit angin bertiup, seolah-olah telah meniup sebagian besar udara yang suram. Awan aura hitam di jembatan segera tersebar oleh telapak tangan, dan tenggelam kembali ke dalam air. Yun Xiao berjalan ke depan, dan situasi yang sama terjadi beberapa kali lagi di sepanjang jalan, tetapi setiap kali, dia dengan mudah membelah mereka dengan satu gerakan, seolah-olah tidak ada kesulitan. Namun, semakin seperti ini, semakin dia harus berhati-hati. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari air hitam, kedengarannya seperti seorang wanita yang menangis. Rasa frustrasi mulai menyebar di hatinya. Ada apa? Naga iblis sepertinya telah menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan tergesa-gesa. Apa? Wajah Yun Xiao berkedip, apakah Anda mendengar seorang wanita menangis? Petik 2. Hati-hati, naga iblis. Itu terkejut, itu pasti serangan spiritual. Yun Xiao mengangguk sedikit dan berkata, serangan spiritual ini sangat istimewa, itu bahkan bisa memengaruhi pikiran saya mulai mengalami halusinasi, saya berada di kota yang sibuk dan saya tidak bisa melihat arah saya. Bagaimana ini mungkin? Tanya naga iblis dengan tidak percaya, di seluruh ranah seni bela diri surgawi, Anda adalah yang terbaik dalam serangan spiritual, jika bahkan kamu terpengaruh, maka bukankah yang lain pasti akan memukulnya? Yun Xiao melihat bahwa pusat kota tempat dia berada adalah ibu kota Tianshui, meskipun dia mencoba untuk menjaga sikap pengamatnya, dia segera dibawa ke lingkungan yang begitu nyata. Bah, kamu sampah, tersesat. Lan Fei menendang wajahnya, membuatnya terbang ke sudut, kepalanya membentur dinding, dan banyak darah keluar. Hahaha, kerumunan itu tertawa terbahak-bahak, mereka semua adalah anak-anak bangsawan kerajaan, dan mereka semua memiliki senyum kejam di wajah mereka. Yun Xiao merasakan sakit yang tajam di belakang kepalanya, dia menyekanya dengan tangannya, dan telapak tangannya segera berubah menjadi merah cerah, itu sangat nyata, apakah ini benar-benar ilusi? Petik 2. Sebuah ilusi. Haha, haha. Lan Fei kejang-kejang karena tawa, nak, kamu telah dipukuli dengan konyol, Anda benar-benar mengatakan itu adalah ilusi, haha. Semuanya, ayo menyerang bersama dan kalahkan dia menjadi idiot. Sekelompok orang tertawa dan bergegas maju, meskipun anak-anak bangsawan ini masih kecil, mereka semua berlatih seni bela diri dan tinju mereka sekeras besi, setiap kali mereka mengenai tubuhnya, dia merasakan sakit yang tajam, dia mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara, tetapi matanya seterang bintang dan dipenuhi dengan tekad. Setelah beberapa saat, Lan Fei berteriak, mata anak ini sangat menyebalkan. Bawakan aku pedang, aku akan menggali matanya. Bos, ini tidak baik, kan? Anak ini adalah cucu Duke Jingguo, kata Du Feng gelisah, akan sulit untuk menjelaskan kepada Tuhan jika kita menggali matanya. Apa yang kamu takutkan? Lan Fei berteriak, jika langit runtuh, saya akan memblokirnya, pedang. Mata Yun Xiao masih terbuka lebar saat dia melihat pedang terang datang ke arahnya, tanpa rasa takut sedikit pun. Zas! Lan Fei menusukkan pedang ke mata kiri Yun Xiao, pedang itu terlalu tajam, jadi menembus bagian belakang kepalanya. Ah! Orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka semua mulai gemetar. Rasa sakit yang tajam datang dari kepala Yun Xiao, dan keringat dingin menetes di dahinya, tapi, matanya masih terbuka lebar saat dia berkata, sungguh teknik ilusi yang kuat, itu benar-benar menyerang langsung di jantung, hanya mereka yang memiliki hati dan jiwa yang kuat yang bisa keluar, kamu gagal bukan karena kamu terlalu lemah, tetapi karena aku bukan Li Yun Xiao, tapi Gu Fei Yang. Setelah dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba berubah menjadi bulan merah darah iblis, segala sesuatu di depannya berputar dalam sekejap, Lan Fei, pedang, jalan, semuanya menghilang, dia kembali ke jembatan. Apakah kamu baik-baik saja, Yun Xiao? Naga iblis bertanya dengan cemas, dia baru saja berteriak beberapa kali, tetapi Yun Xiao tidak menanggapi, sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa rohnya langsung layu, seolah-olah rohnya telah mengalami kerusakan besar. Yun Xiao menutupi mata kirinya dengan tangannya, berlumuran keringat dingin,
dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Ilusi di sini menyerang jiwa seseorang secara langsung dan tidak dapat dihindari. Saya telah lulus, seharusnya tidak ada lagi bahaya di depan. Dia terus tersandung ke depan, dan seperti yang diharapkan, dia menyeberangi jembatan dengan sangat cepat. Dan sosoknya langsung terendam di malam hari. 8 orang di belakangnya tercengang, terlepas dari serangan kabut hitam. Yun Xiao berdiri diam untuk sementara waktu, lalu terhuyung-huyung melewati lorong seolah-olah dia telah terluka. Sekelompok orang melihatnya tanpa berpikir dan sepertinya tidak memperhatikan apa-apa. Tanpa daya, mereka hanya bisa berjalan satu persatu, karena Yun Xiao bisa melewatinya, mereka tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Setelah menyeberangi jembatan, Yun Xiao beristirahat sebentar sebelum dia melanjutkan. Area di depan mereka mulai menyala. Itu adalah tanah yang luas dan tak terbatas. Di ujung jauh, ada titik hitam yang sangat kecil yang tampak seperti istana. Apakah itu aula dalam istana Raja Surga yang menjulang tinggi? Yun Xiao melihat ke kejauhan, menyapu tanah dengan indera ilahinya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apa-apaan tempat ini? Bahkan indera ilahi tidak dapat mendeteksi apapun. Yun Xiao mengutuk dan mulai masuk. Dengan satu langkah, wajahnya berubah. Susunan gravitasi. Yun Xiao merasakan tubuhnya tiba-tiba berlipat ganda beratnya saat dia tersedot erat ke dalam tanah. Formasi gravitasi. Naga iblis bertanya dengan heran, itu bukan formasi yang mendalam, apa gunanya mengaturnya di sini? Petik 2. Wajah Yun Xiao tampak sedikit tidak sedap dipandang saat dia berkata, tapi aku tidak menemukan formasi apapun dalam jangkauan indera ilahiku. Apa artinya ini? Naga iblis mengerutkan kening. Yun Xiao menghembuskan napas dan mulai bergerak maju dengan susah payah. Ini berarti bahwa susunan gravitasi di sini terbentuk secara spontan dan bukan oleh susunan. Kilatan melintas di matanya, dan dia berkata, jika aku tidak salah, pasti ada sebidang tanah aneh di negeri ini. Yang disebut tanah mutan adalah varian dari elemen bumi, seperti halnya api bumi teratai biru, yang merupakan varian dari elemen api. Mereka semua adalah elemen yang sangat kuat. Setelah mengambil beberapa langkah, wajah Yun Xiao berubah lagi saat dia berteriak kaget, elemen bumi macam apa ini? Gravitasi benar-benar mulai menumpuk, dan sekarang 10 kali lebih kuat. Dengan kecepatan ini, jika dia berjalan ke depan aula dalam, bukankah dia harus menghadapi gravitasi jutaan kali? Siapa yang bisa menahannya? Apa yang harus kita lakukan? Naga iblis bertanya dengan kaget, kecuali Anda memiliki kultivasi bela diri tertinggi di 8 alam kehancuran dan dapat membuka ruang pemahaman Anda sendiri, tidak peduli seberapa kuat tubuh Anda tidak dapat menahannya. Saat Yun Xiao hendak mengatakan sesuatu, beberapa aura datang dari belakangnya, itu adalah Cao Yaxing dan beberapa lainnya, tetapi mereka tidak melihat bayangan Deng Xianting dari kota bulan merah. Wajah Su Qing juga sangat pucat, dia berkata dengan senyum pahit, saudara Deng ceroboh dan sudah meninggal. Wajah 4 pria lainnya dari 7 negara adidaya menjadi lebih jelek, setelah menyeberangi jembatan ilusi itu, masing-masing dari mereka berada di garis antara hidup dan mati, tetapi itu benar-benar menghantam jiwa mereka. Untungnya, orang-orang ini semua adalah orang-orang yang tegas dan bertekad, sehingga kebanyakan dari mereka lulus. Li Yun Xiao, kata Luo Qingyun, apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang tanah datar ini? Ekspresimu sepertinya tidak benar. Orang-orang lainnya juga merasakan hawa dingin di hati mereka, tidak ada seorang pun di tempat sialan ini, tetapi mereka bisa mati kapan saja. Kamu akan tahu ketika kamu datang ke sini, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam. Wajah Luo Qingyun penuh kecurigaan, dia mencoba melangkah maju dengan hati-hati, tetapi ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Saudara Luo, bagaimana? Su Qing buru-buru bertanya. Luo Qingyun mengerutkan kening dan tidak mengucapkan sepatah kata. Pun, dia mempercepat beberapa langkah dan mencapai posisi yang sejajar dengan Yun Xiao. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia berkata dengan ngeri, bagaimana ini bisa terjadi? 6 orang lainnya saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka hanya bisa menguatkan diri dan berjalan. Setelah itu, mereka semua memiliki ekspresi ngeri yang sama. Menurut kecepatan gravitasi menumpuk, mereka akan hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka bisa mencapai aula dalam. Ekspresi Cao Yaxing berubah jelek, saya tahu apa yang terjadi. Bersambung.